Berjumpa lagi di Exoplantae Nursery. Apa kabar teman-teman? Nah, di video kali ini saya akan melakukan pemindahan benih tanaman purba jenis Encephalartos ferox. Nah, sini kita lihat hasil inkubasi yang kemarin sudah muncul akar. Nah, biji ini berbeda dengan biji yang kemarin saya tanam. Jadi ini lebih dulu. Jadi dia sudah muncul. Nah, di sini tadi saya lubangin agar diadaptasi sebentar sebelum kita keluarkan dari gelas air mineral ini. Kemudian nanti kita akan tanam di wadah yang lebih besar menggunakan gelas boba yang sudah saya beri banyak lubang di bawahnya, dan saya menggunakan media kerikil sungai yang halus-halus dan kasar-kasar karena saya kesulitan mencari media pasir malang. Nah, sebelum kita mulai, mari kita simak intro terlebih dahulu. Oke teman-teman, apa yang kita perlu sediakan? Bahan yang kita gunakan sangat sederhana. Di sini tadi saya menggunakan media pasir kerikil, ada yang agak besar sama yang halus. Dengan menggunakan gelas boba. Nah, di sini saya beri lubang yang banyak, dan di dasarnya saya menggunakan batu-batu yang agak besar. Jadi saat air disiram, dia akan langsung cepat keluar. Karena karakteristik dari tanaman Gymnospermae secara umum, salah satunya tanaman Encephalartos ferox ini sangat tidak menyukai genangan air. Habitat mereka berada di Afrika wilayah selatan. Persebarannya sekitar negara Mozambik. Nah, di tempat yang kering di Afrika sana mendukung tumbuhnya tanaman ini. Jadi kita harus membuat atau menyiapkan media yang sesuai dengan habitatnya. Nah, langsung saja. Ini inkubasi sederhana yang saya buat kemarin. Kita buka. Nah, kemudian kita angkat secara perlahan bijinya. Ya, usahakan akar jangan sampai rusak ya, karena masih sangat rawan sekali. Nah, jadi seperti ini penampilannya. Nah, serupa seperti biji melinju ya. Nah, jadi ada bagian apa ini namanya, corolla kalau nggak salah. Jadi seperti mahkota bentuknya. Nanti dia keluar melalui lubang kecil ini. Nah, ini akar pertama mereka. Jadi tanaman Encephalartos ini
berupa jenis tanaman codek. Nanti akarnya akan semakin besar. Nah, kita lap sedikit. Kemudian kita letakkan di atas media. Jadi usahakan untuk tidak menenggelamkan seperti ini. Jadi taruh saja di atas seperti ini. Ini contoh yang sudah akarnya mulai besar, tapi belum mengeluarkan daun. Nah, jadi kita cukup taruh di atasnya saja, kita baringkan. Ini bergerak sendiri masuk ke dalam media. Karena kalau kita langsung masukkan seperti ini, posisi berdiri, takutnya akar kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mengontrol bagaimana kondisi akar. Takutnya dia mengalami luka atau gimana karena dipaksa untuk dimasukkan. Nah, kita sisihkan sedikit. Nah, kemudian kita letakkan seperti ini. Usahakan posisi tunas biji ini di tengah-tengah. Nah, jadi seperti ini. Biji jangan kita kenakan dulu ke media. Jadi biarkan saja dia tumbuh dengan sendirinya memasuki ke dalam media tanam. Nah, sudah siap. Jadi seperti ini. Nah, kemudian gimana sih perawatannya? Jadi kalian cukup spray saja dulu pada permukaan media, atau jika mungkin terlihat agak kering bisa kalian siram, tapi sebaiknya cukup menggunakan spray saja karena posisi akar masih terlalu kecil. Namun kalau sudah akar mulai besar, ini seperti yang satu ini akar sudah besar. Nah, sampai ke bawah. Di sini juga sudah terbentuk akar khusus tanaman sikas, disebut akar koral. Akar ini akan membentuk penyerapan makanan meskipun dalam kondisi media yang kering, karena memang tanaman Encephalartos tidak menyukai media yang basah. Jadi bagaimana cara mereka menyerap zat-zat makanan yang ada di media dengan kondisi lahan yang kering? Di sini dia adanya simbiosis dengan bakteri khusus yang mengikat nitrogen. Nah, jadi indikator dari tanaman Encephalartos atau tanaman sikas lainnya, indikator bahwa mereka sudah sehat adalah dengan banyaknya bintil-bintil akar koral ini dan kondisinya segar, tidak lonyot saat dipegang. Nah, ini jarang saya siram. Kalau memang sudah agak kering baru saya siram, karena ini sudah akarnya kuat, jadi aman saja. Yang penting kuncinya media harus poros, media dan lubangnya banyak, jadi saat air siram langsung keluar. Nah, kalau ini Encephalartos
Sclapoy blue, daunnya berwarna biru. Ini berbeda dengan Perox ya. Nah ini Perox. Nah kita bandingkan. Nah Perox ini ada yang hijau, ada yang biru. Tapi kalau dari biji kita memang agak sulit karena semacam hanya mutasi. Kalau di tanaman aroid itu kita bilangnya kan kayak semacam varigata gitu ya, mutasi. Karena ini hasil biji kan nggak bisa kita tebak apakah akan normal atau berwarna. Tapi kalau memang jenisnya untuk Sclapoy ini memang ada yang biru, ada yang hijau. Perox juga ada yang biru dan ada yang hijau. Nah, jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti akan saya jawab semampu saya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar dapat notifikasi tentang video-video baru yang nanti akan saya rilis. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk terus dukung channel Exoplantae Nursery. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.